السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab al-amri bil muhafazati 'ala sunnati wa adabiha, bab yang menganjurkan untuk kita semuanya menjaga sunnah dan menjaga adab-adabnya. Kita sudah sampai terakhir pada hadis yang ke-157, dan saat ini insyaallah masuk hadis yang berikutnya. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, tafadhal, man yaqra? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di kitab ini Riyadhus Shalihin babul amru bil muhafazati 'ala sunnati wa adabiha. الثالث الرابع نعم الرابع. الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلامة لأمير الأقوام رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمانه فقال. Ini juga sudah. Nah, tafadhal. الخامس عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأننا نساوي بها الابتداع، حتى إذا رأى أنا قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون Nah, hadis yang kelima atau yang ke-160 dalam kitab ini dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Di sini adalah lam yang dimaksud lamul amr. Hendaklah kalian, maksudnya hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian, ya, taswiyatus sufuf, meluruskan saf-saf kalian, aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, atau Allah pasti akan menyelisihkan di antara hati kalian. Maka di sini lamnya lam taukid. Aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, atau jika tidak, Allah pasti akan menyelisihkan atau menjadikan wajah-wajah kalian berselisih, tidak bersatu.
muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat li Muslim. Kalau tadi muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, kemudian sekarang lafaz dari Muslim saja. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami sampai seperti beliau meluruskan anak panah. Sampai seperti beliau meluruskan anak panah. Hatta idza ra'a ana qad aqalna anhu thumma kharaja yawman. Ya, sampai ketika beliau melihat diriku telah memahami hal tersebut, kemudian beliau keluar pada suatu hari, faqama, kemudian beliau berdiri, hatta kada ayyukabbir. Maksudnya keluar di sini adalah untuk mengimami sholat, kemudian beliau berdiri di depan para jamaah sebelum memulai takbir, beliau memeriksa dulu. Fara'a rajulan badiyan sadrah. Kemudian beliau melihat ada orang yang dadanya agak maju ke depan. Beliau melihat ada seseorang yang dadanya agak maju ke depan. Faqala, maka beliau mengatakan, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan shaf kalian, ya, atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Atau Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Maka di sini makna yang disebutkan oleh penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, berselisih di antara wajah, ada makna hissiyah atau makna yang asli. Yang dimaksud adalah Allah akan menjadikan wajah orang yang menyelisihi shaf, orang yang tidak mau meluruskan shaf, adalah wajah yang tidak sedap dipandang mata. Bisa atau tidak Allah menjadikan demikian? Bisa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, tentang orang-orang Yahudi, wa ja'alnahum qiradatan khasi'in. Dan Allah menjadikan mereka kera-kera, wal khanazir, dan babi-babi. Wajah mereka menjadi kera atau babi. Maka yang demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajahnya berselisih. Berselisih maksudnya tidak seperti wajah manusia. Ya, maksudnya wajah manusia sedap dipandang mata, enak diajak bicara. Tapi ini enggak. Bukan jelek, bukan. Ya. Bukan hitam, tidak. Bilal bin Rabah hitam. Sahabat Nabi tadi meluruskan shaf. Ya. Bukan ini yang dimaksud, tapi wajah tersebut tidak sedap dipandang mata. Atau makna yang kedua, yang dimaksud adalah Allah tidak persatukan wajahnya, adalah tidak persatukan hatinya. Dan ini wallahu ta'ala makna yang lebih rajih. Makna yang lebih rajih yang nomor 2, karena ada di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, istawu sufufakum wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskanlah shaf kalian dan janganlah berselisih, Allah akan menyelisihkan hati kalian. Ini wajah, riwayat lain apa? Hati. Maka ini saling menafsirkan. Kemudian antum bisa perhatikan di sini di dalam riwayat Muslim, apa makna taswiyatus shaf? Taswiyah, kalau imam mengatakan istawu, atau mengatakan sawwu sufufakum, bukan shad ya, sin. Sawwu sufufakum, bukan sawwu. Kalau pakai wazan ifta'ala, istawu gitu ya.
Makna dari istawu adalah meluruskan dari segi ke depan atau belakangnya. Tadi disebutkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang yang dadanya maju sedikit, dadanya maju sedikit. Kemudian beliau mengatakan latusawunna, latusawunna. Berarti istawu beda dengan istaqimu, berbeda dengan istaqimu. Kalau istaqimu bagaimana? Lurusnya. Apa ini? Derajatnya, bujurnya begini. Ini istaqim. Ya, nggak boleh miring. Lurus. Tapi kalau ada yang ke depan sedikit atau ke belakang sedikit, ini istawu. Istawu. Tarasu, tutup celah. Kan ada istawu, istaqimu, wa tarasu. Ya, istawu adalah jangan sampai ke depan atau ke belakang. Seiring. Kemudian istaqimu, antara ujung dengan ujung simetris, tidak miring. Ya. Kemudian tarasu adalah nempel. Nah, sekarang bab nempel ini bagaimana? Bahkan Imam Al-Bukhari ada salah satu babnya ilsaqu bainal qadamain, yaitu bab menempelkan di antara dua kaki. Menempelkan di antara dua kaki. Ya. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama terjadi khilaf. Ya, sebagian mereka mengatakan wajib. Sebagian mereka mengatakan wajib menempelkan di antara kaki dengan kaki. Itu benar-benar menempel. Yang lain mengatakan tetap yang dijadikan ukuran adalah kekhusyuan sholat. Yang lainnya mengikuti. Betul atau tidak? Mana yang lebih utama? Nempel atau khusyuk? Khusyuk. Paling utama khusyuk. Jangan sampai gara-gara ngejar nempel tapi enggak khusyuk. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama, yang penting dia khusyuk, maka ini salah satu wasilah khusyuk. Salah satu wasilah khusyuk, yaitu dengan menempelkan pertama bahu. Yang ditempelkan itu pertama bukan kaki tapi bahu. Sebagian kaum muslimin apa? Begitu masuk shaf langsung mengkangkang. Ya, bentuk segitiga badannya. Bahunya nggak nempel, dia ngejar kaki nempel. Antum lihat posisi orang ini ketika sujud atau duduk bagaimana? Banyak celah yang kosong. Karena otomatis sujud nggak mungkin buka kakinya, pasti dia nutup sendiri. Duduk juga demikian. Ya, maka yang benar adalah jadikan ukuran adalah bahu. Bahu ditempelkan dulu. Ya nggak nempel plek, kalau nempel plek khusyuknya nanti terganggu, gesekan. Yang penting dia tidak ada celah. Tidak ada celah yang dimaksud bukan ini ada lubang tutup, enggak. Yang dimaksud tidak ada celah adalah secara urf orang nggak bisa masuk ke situ. Secara urf orang nggak bisa masuk lagi ke situ. Nggak mungkin tidak ada celah sama sekali ketika orang dengan orang nempel. Bagaimana di bawah sikunya, bagaimana di sekitar lututnya, nggak mungkin. Pasti ada celah. Maka kata Nabi SAW, wasadul furja, tutuplah celah yang secara uruf kita bisa saksikan bahwasanya shaf ini rapat. Shaf ini rapat. Ya. Kalau bahu dengan bahu sudah teratur, maka barulah silahkan yang mau menempel kaki dengan kaki, itu pun tidak full. Memang pada asalnya hukumnya kalau bisa full silahkan. Tapi ketika sebelah Anda bentuk anatomi tubuhnya tidak bisa menempel seperti Anda, dia bisanya agak buka dikit demi kenyamanannya, ya jangan dikejar. Bahkan orang kakinya buka dikit gini sebelahnya dia sampai mingkup gini. Hah?
Jadi dia nanti bentuknya kakinya begini kakinya. Ya, kemudian ketika sebelah kita barangkali kalau nempel dia nggak nyaman, barangkali kalau nempel dia nggak nyaman, kekhusyuannya terganggu, maka kita harus mengikuti. Jangan dikejar juga, jangan dikejar nempelnya. Ya, toh ini tidak wajib yang rajih. Ini tidak wajib. Yang wajib adalah khusyuk. Yang wajib adalah khusyuk. Walaupun pada asalnya tetap dianjurkan bahu dan kaki. Tapi ini bukan tujuan. Tujuannya adalah khusyuk. Baik. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala taswiyatis sufuf. Ya, anjuran untuk menyempurnakan shaf. Menyempurnakan shaf. Ya, sawu sufufakum. Ya, fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Di dalam riwayat lain min iqamatis shalah. Ya, sawu, sempurnakanlah. Jadi kalau sawu itu sebenarnya sudah mewakili tarasu dan istaqim. Stawu sudah mewakili, cukup. Tarasu wastaqimu. Atau mau disempurnakan boleh. Stawu wastaqimu wa'tadilu atau watarasu. Ya, ini boleh. Maka Rasul mengatakan dalam riwayat lain, sawu sufufakum. Sempurnakanlah shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Karena sesungguhnya kesempurnaan shaf, taswiyatas shaffi ya. Bagian imam ada yang taswiyatas suffi. Kalau orang makmum yang enggak paham, ya sudah biasa. Kalau yang paham, ngempet guyu taswiyatas suffi untuk menyempurnakan kain wol gimana? Ya. Atau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufi, fa-nya ditasydid. Maksudnya dia mau mengatakan sufufi, tapi karena mungkin hanya mendengar tidak membaca taswiyatas sufi. Tadi sufi sekarang sufi min tamamis shalah. Yang benar sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Atau riwayat lain min iqamatis shalah. Nah, faedah kedua, jawazul kalam bainal iqamah wad dukhul fi shalah. Bolehnya berbicara setelah iqamah sebelum sholat. Hadis ini dalil bolehnya berbicara setelah iqamah, la ilaha illallah, iqamah selesai sampai sebelum takbiratul ihram. Ya, boleh berbicara. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Ini bicara. Ya. Atau tadi di hadis yang kita bahas tadi, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Faedah ketiga, wuqu'ul wa'id min jinsil jinayah wa hiya al-mukhalafah. Ya. Di sini adanya ancaman dari orang-orang yang menyelisihi shaf. Ada ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menyelisihi shaf. Ya. Maka beliau di sini Syekh Salim bin Eid Al-Hilali rahimahullahu taala termasuk salah seorang ulama yang mengatakan wajib. Ya, termasuk salah seorang ulama yang mengatakan wajib, dan ini yang rajih. Wajib menyempurnakan shaf adalah hukumnya wajib. Tapi yang saya jelaskan tadi adalah kaifiyahnya. Bagaimana cara merapatkan shaf secara umum, merapatkan shaf bagaimana? Wajib hukumnya.
Rasulullah mengatakan termasuk kesempurnaan sholat. Kemudian di hadis tadi adalah ancaman. Allah akan menjadikan hati kalian berselisih. Ya, shaf yang renggang menjadikan hatinya berselisih, tidak bersatu. Ya, jadi larangan yang dimaksudkan di sini adalah dengan sengaja. Shaf sudah tertata rapi, kemudian dia buat shaf baru. Maka yang demikian masuk di dalam ancaman hadis ini, atau dia masuk ke dalam shaf tapi renggang. Atau sebagian kaum muslimin masih ada ruang di shaf baik kanan maupun kiri, dia masuk shaf tapi ambil ujung dekat tembok, sayap kanan sayap kiri. Ini nggak benar. Ya, memulai shaf bukan memulai shaf, mengisi shaf kemudian loncat. Ya, milih yang paling ujung. Ketika ditanya, mengapa Pak Anda mengatakan, afwan Ustaz, saya introvert, nggak bisa kumpul orang maksudnya. Ini introvert dibawa-bawa ke salat berjamaah. Yang harusnya salat berjamaah dijadikan sebagai ajang sambung hati, ajang menyambung hati. Makanya Allah mengatakan disuruh menyambung shaf supaya nempel ini badan kita dan badan saudara kita yang lain, supaya ada kedekatan di dalam salat berjamaah. Enggak, ini sudah salat berjamaah tetap berjauhan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang bagi 'alal imam qabla ad-dukhul fi shalah ay yusawwiya sufuf al-musallin. Ya, wajib bagi seorang imam merapikan shaf sebelum memulai salat. Wajib bagi seorang imam merapikan shaf sebelum memulai salat. Ya. Dia harus memperhatikan dulu, bukan langsung masuk ke mihrab imam kemudian Allahu Akbar, tidak. Jika shafnya sudah dipastikan sempurna, sudah lurus, maka dia boleh langsung memulai salat, ya. Atau dia sudah mengenal jamaahnya, sudah kondusif tanpa ada perintah lagi, dia boleh langsung Allahu Akbar memulai salat. Faedah berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, wujubu imtithali qaulil imam idza amara bi taswiyatis sufuf. Wajib melaksanakan perintah dari imam ketika imam mengatakan lurus dan rapatkan shaf. Ya, ketika imam mengatakan lurus dan rapatkan shaf, maka wajib bagi makmum mengikutinya. Ya. Tanpa perlu ucapan sami'na wa ata'na. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan para sahabat ketika Rasul mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum sami'na wa ata'na. Atau Rasul mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah sami'na wa ata'na. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang mendawamkan ucapan ini, makmum mendawam. Ini tidak ada dasarnya dari riwayat-riwayat yang sahih. Memang itu adalah perintah, tapi tidak semua perintah harus dijawab sami'na wa ata'na. Cukup sami'na wa ata'na kita realisasikan dalam perbuatan, langsung kita rapatkan shaf, itu sudah termasuk sami'na wa ata'na. Nah, berikutnya tafadhal. Nah, hadis berikutnya yang ke-6,
dalam bab ini atau 161 dalam kitab ini dari Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, ihtaraqa baitun bil Madinah. Pada saat itu ada salah satu rumah yang terbakar di kota Madinah, ala ahlihi minal lail, dan di dalamnya ada penghuninya ya pada malam hari. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, ketika dikabarkan peristiwa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna hadhihi an-nar aduwwun lakum. Ya, sesungguhnya api ini adalah musuh kalian, kata Rasulullah. Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Jika kalian akan tidur, padamkan dulu api-api yang ada. Ya, ini salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, yaitu kita pastikan tidak ada api yang menyala. Limada? Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, inna hadhihi nar aduwwun lakum. Karena api ini adalah musuh kalian. Ya. Kalau mati lampu barangkali pakai lilin ya, atau lampu yang menggunakan api, kalau mau tidur matikan dulu. Kalau mau tidur matikan dulu. Nah, hadis ini mengajarkan faedah kepada kita. Yang pertama, wajib mematikan api sebelum tidur. Wajib mematikan api sebelum tidur. Lima ada wajib. Kenapa wajib? Karena lafadznya adalah amr. Lafadznya adalah perintah. Fa'atfi'uha. Maka padamkanlah dia. Maka hukum asalnya adalah wajib memadamkan api sebelum tidur. Faedah kedua, hirsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi fi umuri dunya wal akhirah. Betapa perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Betapa perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Nah, contoh. Hadis berikutnya anhu, yaitu dari Abu Musa juga. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilma kamathali ghaith." Ya, sesungguhnya permisalan Allah mengutus saya di muka bumi ini dengan membawa petunjuk dan ilmu, ya, seperti hujan. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, permisalan saya diutus dengan membawa petunjuk dan membawa ilmu. Maksudnya petunjuk di sini adalah dalil, kemudian ilmu yang dimaksud adalah amal soleh, ya, seperti hujan.
asaba ardan, ya hujan yang mengenai bumi. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Maka di antara manusia ada segolongan orang yang baik. Qabilatil ma'. Maka ibaratnya orang-orang tersebut adalah tanah yang baik, tanah yang subur. Qabilatil ma', tanah tersebut menyerap air. Fa'ambatatil kala', kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wal 'ushbal katsir, dan rerumputan yang banyak sekali. Ya, bisa menumbuhkan manfaat dari tanah tersebut banyak sekali. Wa kana minha ajadib. Ada juga ya di antara tanah tersebut tanah yang kering. Amsakatil ma'. Ya, dia tidak bisa, air tidak bisa masuk ke tanah tersebut. Fa nafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqaw wa zara'u. Namun manusia masih bisa memanfaatkannya. Ya, yaitu dengan meminum airnya, atau airnya digunakan untuk menyiram tanah yang lainnya. Tanah tadi tidak bisa menyerap air, tapi bisa menampung air. Jenis tanah yang kedua. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra, atau menimpa jenis tanah yang ketiga. Innama hiya qi'anun la tumsiku ma' wa la tumbitu ba. Ya. Jenis tanah yang ketiga, tanah yang gersang, tandus. Tidak bisa menyimpan air, dan jenis tanahnya tandus plus datar. Kalau yang nomor 2 cekung dia, masih bisa apa? Menampung air. Yang nomor 3 sudah tandus tapi datar, tidak bisa menyerap dan tidak bisa menampung air. Dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, juga tidak bisa dimanfaatkan airnya oleh manusia. Fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah. Maka inilah permisalan orang yang paham terhadap agama Allah. Ya, inilah permisalan orang yang paham terhadap agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi. Dan dia bermanfaat dari apa yang aku diutus dengannya. Dia bisa memanfaatkan ajaran-ajaranku. Fa'alima wa 'allama. Dia memahami agama dan bisa menyampaikan agama. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan permisalan orang yang sama sekali tidak menolehkan kepalanya kepada agama ini. Walam yaqbal hudallah, dan dia tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, alladzi ursiltu bihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya. Maka ini permisalannya sama dengan tanah yang tandus tadi, yang tidak menerima air, tidak menampung air, juga tidak bisa memanfaatkan, tidak bermanfaat bagi manusia sekitarnya. Maka ini adalah permisalan jamaah sekalian yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 jenis kriteria manusia untuk menerima agama, menerima sunnah. Di antara mereka ada yang bersemangat, benar-benar belajar, benar-benar butuh terhadap sunnah, ya, sehingga dia fokus terus di dalam menimba ilmu sunnah. Maka otomatis orang seperti ini, ketika dia memahaminya, dia bersemangat juga untuk mengajarkannya, karena teringat kondisinya dulu. Dia akan kasihan melihat orang yang tidak kenal terhadap sunnah, maka bersemangat untuk mengajarkannya. Maka ini jenis orang yang pertama, yang terbaik. Yang kedua, dia bisa menerima sunnah tersebut, tapi tidak diterapkan untuk dirinya. Tapi orang lain bisa mengambil manfaat dari dirinya. Ini masih mending. Kemudian yang ketiga, tidak bermanfaat bagi dirinya dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Nah, berapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama,
Dharbul amthal li taqribil ma'ani linnas amrul masyru'. Di dalam metode mengajar yang terbaik adalah dengan menghadirkan permisalan. Metode mengajar terbaik adalah menyampaikan permisalan. Seperti tadi Rasulullah memisalkan orang yang menerima sunnah dan tidak, dimisalkan dengan tanah dan air. Ya, dimisalkan dengan tanah dan air sehingga kita bisa lebih memahami tujuan menjadikan contoh atau permisalan ini supaya lebih gamblang, jelas. Ya. Barangkali saya termasuk tanah yang mana ya? Tanah subur atau tanah tandus ya? Ya. Kalau kita masuk tanah yang tandus, sehingga harapannya apa? Bisa menjadi tanah yang lebih subur, mbuh di mes atau di luku, ya lah, di luku itu apa? Dibajak, ya, dibajak, dicangkuli terus sampai subur. Kadang ada yang keras gitu, ya, atau di mes, ya, dia apa? Lek padas angel ya. Ini penting bagi kita untuk menempatkan diri sebenarnya kita di mana. Kalau kita mampu menerima sunnah, sudahkah kita bermanfaat untuk orang lain? Atau kita memang sudah cuek, yang penting saya masuk surga sendiri. Yang penting saya masuk surga sendiri. Tidak peduli kita harus menyebarkan sunnah ini. Oh enggak wajib jadi ustadz. Kata siapa enggak wajib jadi ustadz? Wajib atau enggak? Wajib atau enggak? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haq. Wajib semuanya. Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Termasuk kita ada di dalamnya, rugi manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Maksudnya beriman kita sudah pelajari adalah berilmu. Belajar agama, tidak rugi dia. Yang kedua, wa 'amilus shalihat. Beramal soleh, mengamalkan ilmunya. Yang ketiga apa? Tawasaw bil haq, saling memberikan wasiat kepada kebenaran. Maksudnya adalah mendakwahkan ilmunya. Wajib hukumnya. Ya, wajib apa? Wajib ain bagi lingkup yang dia ada di bawah naungannya. Wajib ain bagi lingkup yang berada di bawah naungannya, keluarga contohnya. Ya. Dan wajib kifayah pada skala besar umat atau daerah. Kalau memang sudah ada yang menyampaikan agama di sana, maka gugur yang lainnya. Tapi kita lihat kalau yang menyampaikan 1, 2, 3, tapi radiusnya berapa? 20 kilo, ya tidak sanggup. Enggak sanggup. Berarti wajib kifayahnya belum terwujud di sebagian. Sudah terwujud di sebagian, barangkali ada radius 20 kilo. Hanya di radius 5 kilo ini yang bisa tersentuh. Maka yang radius 15 kilo masih kena wajib kifayahnya, belum ada yang berdiri untuk berdakwah. Ya. Nah, jadi dakwah hukumnya wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Mengapa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah munculkan di atas muka bumi ini karena amar ma'ruf nahi munkar. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Jadilah kalian umat yang menyeru kepada kebaikan, da'i, ya, da'i. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran semampu kita. Semampu kita. Dan merekalah adalah golongan yang berbahagia, kata Allah. Di dalam surat Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad pada mereka, "Hadihi sabili." Ini adalah jalanku, ini adalah sunnahku. Ikuti jalan ini. Yaitu apa? Ad'u ilallah. Saya mengajak manusia ke jalan Allah. Ya, masih banyak ayat yang lain menunjukkan wajibnya berdakwah. Wajibnya berdakwah. Bukan terus kalau sudah mengetahui sunnah kemudian sudah terserah orang mau jungkir balik semua saya minta. Ini bukan sifat seorang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian. Ketika kita menginginkan diri kita masuk surga, gimana? Kita wajib juga menginginkan saudara kita masuk surga, ya. Dan di jalan dakwah ini, kenapa orang banyak berlari darinya? Banyak menganggap ini saya bukan tempatnya. Kenapa? Karena Allah kaitkan dengan watawasau bis-sabr. Setelah dakwah disuruh sabar. Berarti di jalan dakwah ini penuh rintangan, penuh gangguan, ya. Gangguannya enggak dari luar, gangguannya dari dalam pun ada. Ya. Dari dalam pun ada, dibenturkan dengan masalah pekerjaan, benturkan masalah keluarga, dibenturkan masalah pertemanan, dibenturkan masalah tetangga. Bahkan Waraqah bin Naufal ketika mengetahui Nabi Muhammad SAW yang gemetar dibawa oleh Khadijah setelah menemui malaikat Jibril, apa kata Waraqah? Seandainya umur saya masih ada, saya akan mengikuti orang ini. Ini Nabi terakhir. Apa ciri-cirinya? Dia akan diusir oleh siapa yang usir? Umatnya sendiri, keluarganya sendiri. Maka nggak bisa kalau kita meninggalkan dakwah atas nama keluarga. Bukan di jalan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW yang mengusir siapa? Keluarganya. Bukan jalan saya. Keluarga saya jadi amburadul. Wallah. Ya. Tidak ada alasan seperti itu. Para sahabat semuanya masalahnya dengan keluarga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang menjelaskan al-wala wal bara. Kaitannya dengan keluarga. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu man aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan engkau menemui wahai Muhammad orang yang beriman mencintai Allah. Orang yang beriman dia mencintai Allah, orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Enggak bakal ketemu. Walaupun mereka siapa yang Allah sebut? Ayah mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka. Allah enggak sebut yang lain. Yang Allah sebutkan lingkup terdekat. Ya, karena banyak dijadikan sebagai hujjah meninggalkan dakwah. Ya, banyak dijadikan sebagai hujjah meninggalkan dakwah. Bahkan para ulama mengatakan al-ikhwan, ya, ukhuwatu fil aqidah aqwa wa ahab wa ashaddu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan di dalam akidah ini jauh lebih kuat dan lebih hebat daripada persaudaraan di atas nasab. Ya. Persaudaraan di atas nasab, beda agama, enggak boleh menikah, enggak boleh mewarisi, ya, tidak boleh mewarisi.
persaudaraan di atas agama tetap disuruh perhatikan oleh Rasulullah. Perhatikan saudara. Ya. Nah, faedah dari hadis ini masih ada beberapa. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tafadhal, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan setelah adzan. Barakallahu fiikum. Baik, jika ada yang mau ditanyakan dari materi, tafadhal. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasannya ketika kalian ingin sholat masuk ke dalam shaf, maka hendaklah menunggu janganlah bersendirian di belakang shaf. Pertama yang harus diperhatikan, nah, hadis ini sahih. Ini berlaku jika imam belum takbiratul ihram. Ya, imam belum takbiratul ihram, maka dia menunggu ada teman lagi atau tidak. Kalau shaf sudah penuh dan yang pertama dulu dia harus menunggu sebelum takbiratul ihram, ya, kalau imam belum takbir. Yang kedua, imam setelah takbir dia masuk sendirian, imam sudah takbir, sudah dimulai sholat, ya, maka yang demikian sebagian ulama mengatakan dia tunggu walaupun sampai akhir salam, maka dia mendapatkan tetap pahala sholat berjamaah karena uzur. Sebagian mengatakan tidak, karena uzur maka larangan tersebut boleh dilanggar, maka dia sholat dalam kondisi sendirian, tidak mengapa. Dan ini yang lebih rajih. Ya. Adapun dengan menarik orang di depannya, pertama, hadis yang menyatakan menarik orang di depannya hadisnya dhaif. Bukan hanya dari sisi sanadnya yang dhaif, tapi dari redaksinya menyelisihi hadis sahih. Hadis sahih mengatakan penuhi shaf yang terdepan terlebih dahulu, baru buat shaf lagi setelahnya, kan gitu. Datang hadis sanadnya juga dhaif, redaksinya mengatakan ambil orang di depan. Kalau ambil orang di depan berarti batal hadis yang sahih tadi. Bisa dipahami? Hadis yang sahih tadi yang pertama yang menganjurkan untuk memenuhi shaf, menyempurnakan shaf yang pertama dulu, batal dong kalau memang harus ngelongi. Ya. Maka jawabannya adalah ketika kita menemui kondisi demikian sementara imam belum takbiratul ihram, ya, maka boleh kita menunggu. Kalau imam sudah takbiratul ihram, bahkan mungkin kita tetap menunggu, boleh sampai batas mau ruku. Ya, sampai imam mau ruku, Allahu Akbar, sudah masuk aja langsung sholat daripada ketinggalan rakaat. Ya. Adapun ada yang memfatwakan seperti Syekh bin Baz rahimahullah, imam mengambilnya kalau belum takbiratul ihram, imam mengambilnya kemudian diletakkan di sebelah kanannya. Jelas ya, ini full, kemudian ada tinggal satu sisa, sini mas, kanannya. Ini ijtihad dari Syekh bin Baz rahimahullah. Pertanyaannya, kalau sudah ada satu digandeng, datang satu lagi, ya, ini sudah imamnya sudah takbiratul ihram, bagaimana kondisinya? Ini menyendiri lagi di belakang, apakah kemudian gabung lagi di sebelah kirinya
atau kanannya, dan ini tidak mungkin. Tetap kembali kepada fatwa yang awal. Dia memulai sholat dengan sendirian di belakang, kan begitu. Kalau datang lagi, pasti dia memulai sholat dengan sendirian di belakang. Maka wallahu ta'ala alam tetap memilih kondisi sholat sendirian di belakang ketika memang ada uzur seperti tadi, ada orang lagi. Ya, maka dalam kondisi uzur, hal yang dilarang menjadi boleh. Nah, wallahu a'lam. Kita berjamaah, ada dua soft yang akurat. Ada satu orang di pojok sendiri, katanya dia bawa tas. Dia ikut jamaah, tapi di pojok. Itu gimana? Salatnya sah, jamaahnya tidak. Dia salatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Sama seperti salat sendirian. Karena salah satu syarat salat berjamaah adalah taswiyatus sufuf, yaitu menyempurnakan shaf, Kalau imam mengatakan inna taswiyatus shaffi min tamamis shalah atau min iqamatis shalah, kesempurnaan shaf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Salat apa yang dimaksud? Salat berjamaah. Kesempurnaan salat berjamaah. Kalau shafnya putus, salatnya sah tapi jamaahnya tidak sah, putus. Ya, sama seperti orang ada shaf yang masih ada ruang, dia salat di luar. Ya, salat di luar. Ini memutus shaf. Kalau salatnya shaf di luar dengan syarat ini memang penuh, kemudian nyambung lagi ke sana, maka tidak ada masalah. Tidak jadi masalah. Nah, wallahu a'lam. Kosong. Masuk soft depan yang kosong. Masuk soft depan yang kosong. Nah, sebagian ulama membatalkan sholatnya karena salah satu syarat qiraah adalah di lisan. Salah satu syarat namanya membaca. Membaca itu adalah amalan lisan. Ya, amal ibadah itu ada 3 tempat: hati, lisan, dan anggota badan. Ada ibadah yang tempatnya di hati seperti niat, takut, apalagi cinta, benci, ini semuanya tempatnya di hati, tawakal. Ada amalan ibadah yang tempatnya di lisan, seperti zikir, membaca Al-Quran, termasuk membaca doa-doa sholat tadi, atau zikir-zikir sholat tadi. Ya, ada yang tempatnya di anggota badan, ruku, sujud. Ya, bagaimana ruku dilakukan dengan lisan? Ruku gitu, lisannya mengatakan, tapi tubuhnya nggak bisa. Atau ibadah yang tempatnya di hati ditempatkan di lisan, tawakal dan saya bertawakal, tapi hatinya nggak senang, nggak tawakal, nggak bisa. Atau ibadah yang hati niat namanya, tapi dilafatkan, saya berniat, loh nggak usah dilafatkan mas, ini cukup di hati. Begitu juga dibalik, yang tempatnya di lisan seperti membaca Al-Fatihah, dia diam. Di mana? Saya baca di hati. Emang ente di kamar mandi? Ya, kalau di kamar mandi sebagian ulama mengatakan nah, karena kamar mandi tempat kotor, ketika Anda harus membaca doa barangkali, doa wudhu barangkali, atau ketika bersin membaca alhamdulillah dalam hati. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Maka tempatkan ibadah sesuai dengan tempatnya. Yang hati ya hati, lisan ya lisan. Rasulullah, sifat salat Nabi menyebutkan Rasulullah setiap membaca dalam salatnya
jenggotnya goyang-goyang. Menunjukkan apa? Dibaca, bukan dalam hati. Ya. Ini juga pernah ada pertanyaan di sekitar Masjidil Haram. Ada salah seorang bertanya kepada Syekh, apa hukumnya tawaf sambil melihat? Matanya yang muter, bukan tubuhnya. Matanya yang muter. Tawaf. Ya, 7 kali. Tawaf adalah ibadah yang dikerjakan oleh kaki. Dikerjakan oleh kaki. Antum tawaf pakai tangan loh, keliru. Apalagi pakai mata. Ya, tawaf pakai tangan di bawah, kaki kepala di bawah, itu keliru. Nggak niat tawaf itu. Apalagi pakai mata. Ya. Nah, wallah. Kemudian seperti tadi yang soft tadi Pak ya. Saya pernah menemui masuk saya soft sendirian. Yang depan rupanya lihat ada orang sendirian di soft belakang. Tahu apa yang terjadi? Sambil sedekap gini sambil mundur dia. Ini kalau saya jahat, saya isi softnya dia. Ini kan saya mikir, loh, letak isi softnya, kasihan kalau ya bisa. Kalau dia mundur, kemudian saya isi softnya, bingung dia, ini kayak lukir. Ya, ya tafadhol. Bolehkah kita cukupkan untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya ikhtilafiah? Jadi misalkan seperti perkara Islam itu karena sudah banyak kajian-kajian yang menjelaskan tentang itu, akhirnya kita daripada nanti menyampaikan dari debat, bolehkah saya istilahnya tidak usah menyampaikan tentang itu. Baik. Di dalam manhaj berdakwah, metode dakwah, yang pertama kita harus pahami adalah mendakwahkan hal yang sifatnya paling urgent, yaitu tauhid. Ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang rukun Islam yang lainnya. Rasulullah menyebutkan salat kemudian zakat. Ya, salat kemudian zakat. Bolehkah kita menyampaikan sesuatu yang bersifat khilafiyah? Jawabannya boleh. Selama kita sudah pastikan di situ hal yang paling utama sudah kondusif. Orang sudah mengenal tauhid. Ya. Mana yang lebih parah? Dia tidak bertauhid atau isbal? Tentu tidak bertauhid lebih parah. Mana yang lebih parah? Dia tidak sholat atau isbal? Tidak sholat lebih parah. Ya. Mana yang lebih parah? Ketika dia sudah punya harta mencapai nisab, dia tidak berzakat atau isbal? Tentu yang ini yang lebih parah. Ini yang harus dipahami oleh seorang dai. Ya. Seorang dai wajib memiliki prinsip ya di dalam ilmunya, mengetahui mana perkara yang terpenting yang harus dia sampaikan. Antum cerna coba. Ketika kita menyampaikan tauhid dengan benar, sempurna, sampai orang itu takut kepada Allah. Dia faham rububiyah, dia faham uluhiyah, dia memahami asma wa sifat. Contohnya dia memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah azizun dzuntiqam, maha perkasa dan azabnya sangat pedih. Dia fahami dengan benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, dzu rahmatin wasi'ah, memiliki rahmat yang luas kepada makhluknya dan akan membimbing orang-orang yang mentaatinya. Dan bahwasanya dia faham bahwasanya ahlu tauhid adalah orang-orang yang mengagungkan Allah seagung-agungnya. Jangan dengan ancamannya, perintahnya pun dia lakukan dengan benar.
Apalagi ancamannya kan sudah jelas harus dijauhi. Kalau perintahnya dilakukan semampunya, perintahnya dia lakukan. Dia sudah paham tentang konsep tauhid yang benar, antum sampaikan, Mas ini perintah, ini larangan, ini perintah. Larangan gampang dia itu. Gampang dia. Tapi kalau tauhidnya belum benar, dia belum takut kepada Allah, jangankan isbal, ya mukul orang aja nggak takut, ente dipukul nanti. Dainya dipukul nanti. Ente di sini buat kacau. Ya, loh Mas, saya saudara apa? Tauhidnya nggak benar. Tapi kalau tauhidnya benar, walak wal baroknya tahu. Ya bagaimana sebenarnya sikap ahli tauhid terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengapa para dai itu mencecar terus tauhid. Sekarang ini kita bahas tauhid, ikhwah, bahas tauhid. Kita keluar kena tipu daya dunia. Bagaimana? Tingkat takutnya kepada Allah tambah naik atau tambah turun? Tetap turun. Makanya harus diulang-ulang terus sampai kokoh. Ketika tauhid seseorang kokoh, antum katakan selesai. Rasulullah ketika ada panggilan perang Badar, gimana Rasulullah? Diskusi dulu. Rasulullah melihat ini 300 orang, musuhnya 1000 orang. Kalau katanya Rasulullah mau egois, maju. Tapi Rasulullah tanya, wahai para sahabat, gimana? Saya butuh komentar kalian. Salah satu komentar dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ini mengikuti Anda ini ke sini bukan karena apa-apa. Kami mengikuti Anda ini ke sini untuk menunggu perintah Anda. Jangankan masalah ini masalah kecil menghadapi musuh. Bayangkan. Ya. Lalu ya dulu nih. Jangan 300 musuh 1000. Satu musuh satu. Satu suami satunya istri. Ini ya bagaimana benar-benar tauhid sudah merasuk ke dalam hatinya. Ya. Tinggal perintah saja insya Allah sami'na wa ata'na. Nah, ada lagi? Ya Pak, silakan. Kalau kita sholat sendiri, jamaah tapi satu orang, terus di belakangnya tetap di sini gimana? Apa kita yang maju? Kita sholat? Kita kan sholat sendiri datang hadir. Satunya di samping kiri. Oh ya. Apa kita yang maju? Karena dia nggak tahu gitu. Oh ya, kalau dia nggak tahu kita maju boleh. Kita ambil bawahnya seperti Rasulullah pernah melakukan. Nah, sambil kita maju. Ini sambil digabungkan. Pegang tangannya, kita sambil maju sambil menggabungkan ini. Boleh. Nah. Ya, alhamdulillah. Sholat berjamaah dilakukan di suatu tempat, tempatnya terbatas, jadi harus 2 kelompok. Kelompok pertama itu maksa dia full dengan mengisi soft imam. Itu gimana? Kelompok pertama tempat itu sudah full. Terus dia maksa di samping imam. Dengan itu lebih baik jamaah yang di samping imam itu dia sholat seperti itu atau mengikuti di samping imam jadi berdirinya. Tempatnya terbatas maksudnya. Kalau tempatnya terbatas insya Allah tidak ada masalah. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Hal yang menyusahkan mendatangkan kemudahan. Insya Allah kalau tempatnya, masalah tempat terbatas tidak masalah. Bahkan yang tadi saya mau jelaskan juga kalau makmumnya pertama datang di kanan, kemudian datang di kiri, tapi posisinya setengah soft maksudnya ya Pak, nggak sampai belakang, setengah soft begini ya. Kan banyak pahamnya kaum muslimin itu kalau imam dan makmum berdua Pak, nggak sejajar tapi
mundur sedikit, ini keliru. Harusnya sejajar, ya. Tapi kalau kita sudah jadi imam, datang ini setengah soft, yang sini setengah soft, kita mau maju tembok, tempat terbatas, gimana ya? Sudah, biarkan sholat dalam kondisi seperti itu. Kalau mampu kita isyaratkan ke belakang, silahkan. Kalau ditarik gini, penggah gini, ya wis, sholat aja. Ya. Ya, jelas. Tentang sholat juga. Ya. Jadi ada sholat, ada satu masjid, seseorang mau sholat wajib, dulu. Dia sudah takbiratul ihram, kemudian ada seseorang datang, tahu-tahu di belakangnya. Maksudnya dia ikut jamaah. Yang di depannya ini dinyatakan imam, tapi dia secara langsung atau tidak langsung mungkin dia merasa bahwa saya ini di belakang ada orang mau. Ya. Ada yang menegur. Ada yang tidak. Iya. Nah, ya mungkin ini pertanyaannya, apa hukum menjadikan seseorang sebagai imam di saat dia sholat dengan menepuk atau tidak menepuk? Nah, memang menepuk bukan salah satu syarat seseorang menjadi imam, bukan syarat. Nah, ya betul. Tapi jika tanpa menepuk imam itu nggak tahu dia dijadikan imam, maka boleh. Menepuk ini digunakan sebagai isyarat, ya. Tapi jika sang imam barangkali sudah kenal atau ada kedekatan hati, tanpa menepuk sudah tahu, ini barangkali ini biasa masbuk ini, ya. Sebentar, barangkali sudah tahu ini, oh si fulan biasa masbuk ini. Langsung jadi imam tanpa menepuk boleh. Yang penting sama-sama tahu, tapi susah ya. Kalau menepuk kan tidak tahu ini orang lain gitu. Ya, menepuk. Iya boleh. Untuk isyarat. Boleh, yang penting dia tahu kalau dia jadikan. Biasanya kalau berdua, Pak, langsung jajar. Orang lain enggak tahu ini orang di masjid semua. Tadi seumpama saya sholat ini, ada orang depan masuk masjid ini, langsung jajar saya berdua. Seret. Allahu Akbar, jajar, mepet, tanpa menepuk, maka saya paham, oh ini minta jadi makmum. Tapi kalau dia berdua, posisinya kan di belakang, nah mungkin ini susah, maka diberikan isyarat apa? Nepuk, iya. Nah, tambahin lagi boleh jangan. Saya pernah sholat sunnah. Orang datang ikut jamaah, padahal mungkin dulu yang sholat pagi. Itu bagaimana? Apakah saya harus melepaskan tangan saya karena kalau saya ini jangan jadikan imam. Baik. Apa hukum mengubah niat dari makmum atau sholat sunnah, dari sholat sendiri menjadi imam? Iya, saya sholat sunnah. Nah, tapi orang datang ini mau sholat pagi. Baik, berarti ingin menjadikan sebagai imam. Awalnya sholat sendiri ya? Iya, sholat sendiri. Berarti apa hukumnya mengubah niat dari sholat sendiri menjadi imam? Kan gitu. Ya, hukumnya adalah boleh. Hukumnya boleh. Maka semua sholat tergantung niatnya. Kalau imamnya dia sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh atau tidak? Boleh. Mana dalilnya? Mu'ad bin Jabal sudah sholat isya terus pulang. Kemana? Saya mau ke kaum saya. Kenapa? Mau ngimami. Sudah sholat isya, sudah. Kaumnya belum sholat isya. Kaumnya sholat wajib, mu'adnya sholat sunnah. Boleh. Tidak boleh sholat wajib dua kali. Mu'ad tadi setelah sholat wajib, sholat isya, kemudian dia mau ngimami kaumnya karena nggak ada imam lagi, hanya Mu'ad.
Maka Mu'adz mengimami kaumnya, statusnya sholatnya sunnah, karena tadi sholat wajibnya sudah terlaksana. Andai kata kalau lupa itu gimana? Lupa? Saya pernah. Saya sudah sholat isya atau belum ya? Nah, baik. Terus saya sholat lagi. Terus teman saya yang kamu tadi kan sudah sholat isya, kenapa sholat lagi? Ya, nah, tidak apa-apa. Jawabannya adalah tidak mengapa. Karena sesuatu hal yang lupa itu tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Tapi kalau bisa tidak terulang kembali. Ya. Tadi sholatnya berapa rakaat? Sholat 4 rakaat. 4 rakaat. Boleh, tidak apa-apa. Siapa lagi? Baik. Ada seseorang di saat sholat sudah berjalan 1 rakaat. Ini terjadi di anak-anak ya, karena ada anak-anak. Kemudian orang ini maksudnya mau menenangkan anak-anak yang sedang sholat. Sholat sedang berlangsung ini. Anak-anak ya. Itu dia masuk di tengahnya. Itu bagaimana? Tengahnya mana? Di tengahnya shop itu tadi. Jadi biar shop dia berada di tengahnya. Boleh. Jadi segala perbuatan yang tujuannya untuk maslahat ketika sholat boleh dilakukan. Segala perbuatan yang ada maslahatnya ketika sholat maka boleh dilakukan. Seperti tadi Rasulullah menggabungkan, ada maslahat. Seperti tadi juga ada rame barangkali anak-anak, dia masuk tengah-tengah, memisah dari situ boleh. Atau barangkali agak berjalan sedikit, Rasulullah ketika ingin buka pintu, ya Rasulullah buka pintu, ada Aisyah ketuk pintu, beliau sholat. Pintu dengan syarat pintunya nggak jauh-jauh. Rumahnya Rasulullah kan kecil, ya. Kemudian segala sesuatu yang ada maslahat ketika sholat sedang berlangsung boleh dilakukan. Bahkan ada hadis yang mengatakan ketika engkau melihat ular ketika sholat, bunuhlah. Berapa gerakan? Bunuh ular. Nah, ya, baik. Memang hadisnya mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, diamlah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sholat Jumat. Mengatakan diamlah. Ya, para ulama menyebutkan kecuali jika suara tersebut mengganggu keberlangsungan. Karena yang mengatakan diamlah itu di sebelahnya. Tidak ada pengaruhnya pada sholat secara umum. Tapi kalau anak-anak bagaimana coba? Ya, yang sana perang-perangan, yang sana petak umpet, pelayon gitu. Gak bisa berlangsung sholat Jumat dengan bagus ya, dengan seksama mendengarkan khotib nggak bisa. Maka di situ ada petugas. Ya, ada petugas yang ditunjuk untuk mentertibkan, maka ini boleh. Ada petugas yang ditugaskan untuk mentertibkan, maka ini boleh. Maka hadis yang tadi kaitannya adalah individu. Nggak ada kaitannya dengan keberlangsungan sholat berjamaah. Mengatakan diam, karena sebelahnya. Maka dia juga tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi kalau hadis ini ditarik, kalau satu masjid rame, semua berpegang dengan hadis ini, ya semakin rame, nggak
boleh. Batal nanti Jumatan. Ya kurang tepat juga. Antum lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, polisi itu ngatur riwari, ya ngatur riwari. Ada yang jamaah maunya semaunya sendiri disuruh ke sana, disuruh soft ke sana. Kalau antum pernah dengar haji yang ruh harak gitu, tidak mengapa, memang dia petugas. Baik. Nah, Kalau kita sholat sendiri, kalau sholat asar sendiri, tapi mengharapkan ada jamaah. Jangan di situ ada ada apa? Ada apa itu di Mihrab. sebaiknya gimana kita biasa di situ atau di sini? Kalau sendiri. Kita sholat sendiri. Iya. Oh, masjidnya sepi. Adzan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri. Dan mengharapkan ada makmum kan nggak mungkin di situ atau di sini. Nah, bebas sendiri. Iya, kalau ada makmum repot ini bro. Di luar. Kalau makmumnya satu kan harus sejajar. Ya. Nah, juga kalau memang prediksinya ada makmum ya jangan dikomati dulu. Tunggu makmum baru komat. Kalau memang prediksinya ada makmum. Biasanya makmumnya datangnya setelah komat. Ya. Itu kerennya. Ya. Memang. Adzan bukan lagi menjadi panggilan sholat. Yang menjadi panggilan sholat adalah qomat. Ya, itu repot ya. Ya antum qomat silahkan tunggu sebentar, terdatang baru sholat. Ya. Tapi kalau memang prediksinya nggak ada makmum, kita jangan adzan di sana, jangan qomat di sana, gabung dengan masjid yang lain. Kalau memang prediksinya nggak ada makmum. Hukum tidak mengadani masjid kalau memang tidak ada yang dipanggil, tidak apa-apa. Ya. Nah, lebih utama ikut jamaah yang lain. Nah, kecuali memang prediksinya ada makmum. Makanya di sini juga menjadi perhatian bagi kita. Hendaknya jangan membangun masjid di dekat masjid. Ya, di samping akan memecah jamaah, kemudian nanti ke depannya kita menjadi bingung. Sudah terlanjur membangun masjid, tetapi nggak ada makmumnya. Nah, ya, maka ke depan bisa diperhatikan ketika ingin membangun masjid. Sini para ulama juga menganjurkan ketika kita ingin membuat masjid, mana yang lebih diutamakan? Membangun masjid untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Apakah berdakwah harus membangun masjid? Kalau kita membangun masjid, tujuan dakwahnya itu kecil. Daripada kita bisa membaur dengan mereka jauh lebih bisa berdakwah, maka membaur jauh lebih diutamakan. Ya, membaur di masjid tersebut, mewarnai. Kemudian ajak 1, 2, 3. Ini jauh lebih manfaat. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah ya. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.